Jangan ki jadi istri kalau tidak mau ki susah. Kalau tidak mau ki susah ibu jadi gasturi ki. Jadi gadis tua Republik Indonesia. Memang harus susah namanya orang tua. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah berikan hamba anak yang soleh. Kapan caranya Ustaz? Kita suap anak tak. Ibu-ibu kita kasih nete anak tak kasih asi. Sudah. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Usap-usap kepalanya. Rabbi habli minas solihin. Jami kalau bapaknya. Rabbi habli. Jangan pikir ini makan. Bikin saja Pak. Kasih banyak. Nah bilang sudah upgrade nih mesin Ustaz. Turun mesin nih ibu di rumah. Pakai mesin baru. Yang heran bagus itu kalau banyak anak. 14. Bayangkan kalau 14. Mamaku sekarang tiap bulan 14 juta dia terima satu bulan. Dari mana? Dari semua anaknya yang 14. 1 juta satu orang. Nah bilang mamaku sekarang coba ku tahu dulu begini. Ku tambahi anakku. Ada orang ketemu dengan Nabi tapi tidak beriman dengan Nabi. Itu tidak sahabat. Siapa? Abu Lahab. Ketemu sama Nabi itu. Bergaul sama Nabi. Bahkan pamannya Nabi. Tapi tidak beriman sama Nabi. Tidak boleh disebut sahabat. Ada juga orang ketemu dengan Nabi. Bergaul dengan Nabi, beriman dengan Nabi, tapi matinya tidak beriman dengan Nabi, berakhir dengan kafir, tidak bisa disebut sahabat. Siapa? Abdullah bin Ubay. Dia beriman sama Nabi, sahabat dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, tapi terakhirnya murtad, keluar dari Islam. Tidak boleh disebut sahabat. Yang disebut sahabat, ketemu dengan Nabi, bergaul dengan Nabi, beriman kepada Nabi, matinya pun tetap beriman kepada Nabi. Ini tidak banyak. Sahabat ini bernama Alqamah. Bagus ibadahnya. Di mana Nabi dakwah ada di depan. Kalau Nabi berjamaah di belakang ada Alqamah. Tapi anehnya ketika sakaratul maut tidak bisa sahadat. Dibimbing oleh Bilal. La ilaha illallah. Alqamah cuma bilang. La. Tidak. Kaku bibirnya. Hai. Bilal lapor sama Nabi. Ya Rasulullah. Alqamah sakaratil maut tidak bisa sahadat. Tolong Anda doakan. Didoakan oleh Nabi. Tetap tidak bisa. Nabi lalu bertanya, ada yang tahu rumahnya bapaknya? Sudah meninggal ya Rasul. Kau pergi cari mamanya. Pasti ada dosanya sama mamanya ini. Pergi cari mamanya. Cari, ketemu. Bilal berkata, Bu, sakaratil maut kodong itu anak, tanda bisa sahadat. Mungkin ada dosanya sama ibu. Kurang ngajar memang itu anak. Setengah mati aku hamilkan. Masya Allah. Pernah dirasakan hamil? Pernah Pak? Oh itu di belakang itu. Itu bedek kalau hamil orang tidak ada enaknya. Coba lihat orang hamil. Jalan aja setengah mati. Duduk itu tidak bisa duduk masuleka. Pakai standar samping. Iya toh? Tidur. Baik. Pernah lihat ibu hamil tidur tengkurap. Mopang. Tidak bisa. Bapak, bagaimana rasanya hamil nih Pak? Mau ki rasakan, ambil ki kelapa, kasih masuk 1 biji di perut tak. Dengan sabuk-sabuknya, kemana-mana bawa. Itu ibu-ibu kemana-mana kan dia bawa. Setengah mati, tidur tidak ada enaknya. Menghadap ke kanan poso, menghadap ke kiri sesak napas. Satu jenaknya gaya pasrah. Coba, kalau kita laki-laki menderita, paling menderita kalau ngidam istrinya. Pernah ada bapak-bapak, Ustaz apa doanya supaya berhenti ngidam? Saya bilang apa ngidamnya istri? Tak, dia bilang nanti dia bisa tidur kalau dia lihat saya di atas lemari duduk. Mulai berhenti kok nak kasih bodoh-bodoh kok itu. Jadi kalau istrinya mau tidur jam 9, setengah 9 naik di atas lemari. Waktu ini saya kasih. Dia bilang ini, setengah mati aku hamilkan, setengah hidup aku lahirkan.
Coba lihat ibu-ibu kalau melahirkan. Ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Ada ibu-ibu melahirkan senyum? Tidak. Bu. Toba mak. Toba mak. 5 bulan kemudian hamil misalnya. Setengah mati aku hamilkan, setengah mati ku lahirkan. Setelah ada istrinya, lebih sayang istrinya dari saya. Pernah satu saat saya datang ke rumahnya, rindu sekali sama dia. Lama dia tidak datang kepadaku, aku rindu kepadanya. Maka aku datang kepadanya supaya bisa melepas rinduku. Tapi apa yang terjadi? Belum saya masuk rumahnya, dia dengar saya di pintu. Mak, cepatku sembunyi itu kacang. Tak jadi bamaknya masuk. Nangis ibunya pulang. Sejak itu tidak pernah lagi diinjak rumahnya. Setelah ada istrinya, lebih sayang istrinya daripada saya. Nabi lalu bersabda, panggil. Bu, lihat itu anakmu. Tidak bisa. Tidak selamat ini kalau ibu tidak maafkan. Tidak mau saya Rasul, kurang ngajar biar saya rasa. Kalau begitu kata Nabi, jalan satu-satunya supaya selamat ini anaknya ibu, saya harus bakar. Silakan. Kata Nabi, kumpulkan kayu. Kumpul kayu. Kumpul kayu. Nyalakan. Nyala. Begitu nyala ditanya lagi. Bu, betul tidak memaafkan? Saya tidak memaafkan. Kata Nabi, lebih baik saya bakar api dunia daripada apinya neraka. Api neraka itu Pak, kata Nabi, 69 panasnya api di dunia, baru sama panasnya api neraka. 69 kali. Api dunia Pak, 69 kali. Itu bahkan paling ringan apinya neraka. Kata Nabi, diletakkan kerikilnya neraka di kakinya, paling ringan. Letakkan kerikilnya neraka di kakinya, saking panasnya mendidih sampai ke otaknya. Itu yang paling ringan. Hati-hati. Api di dunia, api neraka itu kan ada 4 tingkatan. Api yang Allah ciptakan itu ada 4 tingkatan. Tingkatan pertama, api yang warna merah. Dibakar 1000 tahun, menjadi lebih panas. Menjadi warnanya menjadi biru. Nah, itu yang ada di kompor gas. Kalau ibu-ibu kasih nyala kompor gasnya itu kan biru. Nah, bakar lagi 1000 tahun, tambah panas, menjadi putih. Nah, ini biasa apinya yang ada di PT Vale. Yang kasih hancur-hancur tambah ke tembaga yang keras. Bakar lagi 1000 tahun, menjadi hitam. Bakar inilah api neraka. Lebihan Nabi, lebih baik api dunia siksa kau daripada api neraka. Kau tidak bakal tahan itu api neraka. Alqamah diangkat ramai-ramai. Kata Nabi, lempar. Lempar masuk api. Begitu mau dilempar, ibunya berteriak, tahan, tahan. Jangan kau bakar anakku ya Rasul. Memang dia kurang ajar. Memang dia durhaka. Tapi sudah kumaafkan dosa-dosanya. Tidak ada artinya sakit hatiku ketimbang melahirkan dia. Tidak ada artinya sakit hatiku ketimbang hamil dia 9 bulan dalam perutku. Saya maafkan dia ya Rasul. Begitu dia bilang saya maafkan, Nabi berkata, letakkan, turunkan, turun. Pas turun, ditanya kembali ibunya, Bu, betul kita maafkan? Betul ya Rasul. Lalu Alqamah dituntun dan akhirnya dengan susah payah mengucapkan, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meninggal dunia. Apa hikmah dari kisah ini Pak? Sahabatnya saja Nabi, hidup sesaman dengan Nabi, didoakan langsung mulutnya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa selamat ketika sakaratil maut, menghadapi sakaratil maut dengan susah. Gara-gara apa? Durhaka sama ibunya. Apakah tidak ada sekarang seperti itu? Anak durhaka? Oh, lebih banyak lagi sekarang Pak. Anak-anak kita sekarang tinggi sekolahnya, tinggi tong kurang ajarannya. Bahkan saya baru-baru dapat Pak, saya mau pergi taksiyah di Makassar, mau pergi ceramah di Makassar, tiba-tiba ada ibu-ibu menelpon saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sambil menangis ini ibu. Ustaz, tolong cepat datang ke rumahku Ustaz, tolong saya Ustaz. Saya bilang, ibu kenapa? Tenang-tenang ibu. Dia menangis terseduh-seduh. Kenapa ibu? Dia bilang, tolong Ustaz, meninggal suamiku, tidak tahu kamu urus bagaimana Ustaz. Mana anak-anaknya? Tidak ada anak-anakku Ustaz, sibuk semua Ustaz. Saya sudah telepon, tidak ada yang bisa datang.
Ini kejadian sebenarnya. Lalu saya datang ke rumahnya. Menangislah ini di depan jenazah suaminya. Saya bilang, mana anaknya, teleponnya, mari saya telepon. Dia kasihlah nomor telepon anaknya yang pengusaha di Samarinda. Pengusaha, banyak duitnya. Saya telepon anaknya. Tabek pak, ada berita duka, meninggal bapak tak. Apa dia bilang? Oh, sudah lama memang sakit itu bapakku. Saya bilang, jadi bagaimana deng? Ditunggu ki atau apa? Apa dia bilang? Sudahlah Ustadz, biar saya pulang tidak merubah keadaan. Biar saya pulang tidak hidup ini lagi bapakku. Banyak pekerjaanku di sini. Begini saja Ustadz, tolong kirim SMS-kan nomor rekening tak. Semua biaya pemakaman dan pengurusan jenazah bapakku kita yang ngatur. Coba, kaya ini anaknya, tinggi sekolahnya. Tapi karena tidak dididik agama dengan baik, seperti ini kejadiannya. Nauzubillah min dzalik. Kalau bapak tidak didik agama dengan baik anak tak, tunggu nih. Nah kasih begini ki juga. Pak, ibu bapak yang saya muliakan. Ini yang saya ingin sampaikan. Pentingnya kita didik agama tak, Pak. Didik itu agama anak-anak tak. Apakah salah kalau dia anggota DPR? Tidak. Bagus kalau dia jadi anggota DPR. Tapi kalau tidak bagus agamanya, tidak ada gunanya nanti itu anak tak ketika kita mati. Apakah tidak bagus anak tak sekolah tinggi-tinggi, profesor, dokter? Bagus kalau anak tak tinggi sekolahnya. Tapi kalau tidak bagus agamanya, tidak ada semua gunanya itu gelarnya untuk kita nanti kalau mati. Apakah jelek kalau anak kita jadi pemborong kontraktor? Bagus kalau anak kita jadi pemborong kontraktor supaya dia kaya. Tapi kalau tidak bagus agamanya, tidak ada gunanya semua itu pemborong kontraktor. Nah, sekarang kenapa anak tak salah? Kenapa anak kita sekarang makin tinggi sekolahnya, makin tinggi kelasnya? Bandingkan zaman kita kecil dulu. Jangankan bicara kasar sama orang tua. Ipole wajo-wajona tomato atap pimali pak. Kalau ada tamunya bapak kita lewat, nah kasih bolak matanya. Lari maki. Sekarang kasih bolak mata tak pak. Apa nak bilang anak tak? Kenapa mata tak pak? Bagaimana cara mendidik anak? Silahkan baca buku pedoman pendidikan anak. Silakan baca hasil-hasil riset orang-orang modern. Silakan baca majalah buku tentang cara mendidik anak. Tapi bapak keliru dan sesat kalau tidak membuka Quran mendidik anak. Itu ada dalam Quran. Ada yang tahu? Seorang manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, tapi jago dalam mendidik anaknya, hebat dalam mendidik anaknya. Akhirnya dikasih nama surah dalam Al-Quran karena hebatnya dalam mendidik anaknya. Ada yang tahu siapa dia? Namanya Luqmanul Hakim. Diabadikan dalam Quran karena dia hebat dalam mendidik anaknya. Bagaimana Luqmanul Hakim mendidik anaknya? Yang pertama dia didik anaknya apa? Ya bunayya la tusrik billah. Wahai anakku, jangan kau menserikatkan Allah. Yang pertama diajarkan anak kita akidah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah Rasul Allah. Itu dulu diajarkan. Bagaimana aplikasinya itu akidah? Termasuk keyakinan tentang 3 hal. Perbaiki akidahnya anak kita ini. Apa itu? Nah, jodoh itu di tangan Allah. Nah, ajal itu di tangan Allah. Nah, rezeki itu di tangan Allah. Biar kau setengah mati, kau pakai akalmu, kau pakai kakimu, kau pakai tanganmu. Kalau bukan rezekimu tidak masuk ke kantongmu. Sebaliknya, biar kau tidak kerja keras, kau hanya buka toko sederhana, tapi karena rezekimu datang dari Allah, tidak ada yang bisa halangi kamu. Itu akidah. Nah, cuma kita jarang ajar anak kita begini. Coba Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim alaihissalam tua, dia kumpul anaknya. Apa dia tanyakan anaknya? Anakku, ma ta'buduna min ba'di. Nanti kalau bapak mati, nak apa kamu sembah? Kita kalau tua apa kita bilang sama anak tak? Nak, ma ta'kuluna min ba'di. Nanti kalau mati karena apa kamu makan? Saking makanlah saja anak tak kita pikir. Padahal tidak ada orang mati kelaparan di sini. Ada mati kelaparan di sini? Tidak ada pak. Nah, pertama didik anak kita adalah akidahnya. Bagaimana sebenarnya kewajiban orang tua kepada anak? Apa kewajiban orang tua kepada anak? Artinya apa?
berdosa kalau dia tidak lakukan kepada anak. Apa itu? Satu, beri nama yang baik. Begitu lahir anak tak kasih nama yang baik. Nama itu penting. Dalam Islam, nama adalah doa. Ketika anak tak namanya mutmainnah, artinya jiwa yang tenang. Ketika panggil temannya, oh mutmainnah, itu berarti orang, wahai kau jiwa yang tenang. Nama adalah doa. Itu di dunia. Lalu nama adalah identitas. Nama adalah ciri, tanda. Sebut nama tak Pak? Bapak sebut nama, paling tidak ada dua setahu. Siapa? Suku dan agama. Sebut mina mata. Nama Muhammad Margono. Islam. Jawa. Dari nama bisa ditahu agamanya orang. Abdul Jabbar 99% pasti muslim. Ambot Dalle kan dalaka kalau orang Jawa. Mana ada orang Jawa namanya Ambot Dalle? Tidak ada itu. Kalau Jokowi ayah, Prabowo ayah, Margono, Susilo Wambamudiono itu Jawa. Kalau Ambot Dalle, Bugislah itu. Ambok yang banyak rezekinya namanya Ambok Dalle. Ambok yang setiap berniaga untung terus namanya Ambok Upe. Ambok yang tidak pernah lolos kalau mencalek namanya Ambok Saka. Ambok yang umurnya panjang Ambok Tuo. Ambok yang banyak di bengkel Ambok Tang. Ambok yang penjual berliang Ambok Intang. Ambok yang suka naik tamannya Ambok Endre. Orang Bugis itu Pak. Nama. Lalu apa kaitannya juga di akhirat kelak? Nama di akhirat kelak itu tujuannya apa? Ketika kita dikumpul di padang mahsyar, kan diadili satu-satu orang Pak. Pernah kita rasakan mencoblos atau ngantri bayar listrik? Lama kita menunggu toh? Padahal itu masih di dalam ruangan. Ada AC-nya, loketnya ada 4. Masih lama kita menunggu. Bagaimana nanti kalau kita diadili dari Adam sampai kiamat dunia? Berapa miliar manusia satu loket? Dari Adam sampai kiamat satu loket. Kenapa satu loket? Hanya satu Tuhan yang adili kita. Maka dipanggil kita satu-satu. Di sini fungsinya nama yang baik. Siapa dulu dipanggil? Nenek saya duluan mati? Belum tentu. Siapa? Nama-nama Islam dulu. Abdul Jabbar, Abdul Rahman, Umar bin Khattab, Tariq Husler, Das'at Latif. Itu dulu dipanggil. Fatimah, Mutmainnah, Aisyah. Itu dulu dipanggil. Nama-nama Islam dulu. Joni, Tony, Ningsi, Nining, Joko. Di belakang kok. Dipanggil juga Pak. Dipanggil juga tapi di belakang. Dipanggil juga Bapak dipanggil tapi di belakang. Maka celakalah orang yang namanya tidak diislami Pak. Makanya orang tua kewajibannya kasih nama yang baik. Ada kawan saya, bagaimana minamaku? Dicari di Quran tidak ada. Dicari di Injil tidak ada. Dicari di Taurat tidak ada. Dicari kitab Sabur tidak ada. Di mana didapat namanya? Kitab Lontara. Siapa namanya? Ternyata Andi Sumang Alam. Di kitab Lontara didapat itu. Bagaimana kita Ustadz yang sekarang? Nama kita sudah tidak Islam, dulu kita tidak tahu. Islamkan nama kita dengan cara apa? Tambah nama Muhammad di depannya. Coba. Bapak ingat sejarahnya almarhum Bapak Pembangunan Indonesia. Siapa namanya? Dulu sebelum haji namanya Soeharto. Pergi tanah suci. Raja waktu itu sahabat beliau rajanya Raja Saudi. Dia lihat, wah ini Soeharto setengah mati nih di akhirat nanti. Terlambat dia dipanggil nanti nih. Maka diislamkanlah namanya menjadi
Haji Muhammad Soeharto. Bapak yang sudah terlanjur namanya Ambot Tang, kasih di situ Haji Muhammad Ambot Tang. Kalau perempuan, cintailah seperti istri para nabi, tambah Siti di depannya. Mengislamkan. Niatkan itu. Karena dulu kita tidak tahu ada kekeliruan ibu-ibu ini sekarang. Apa itu? Dia ganti namanya bapaknya setelah menikah. Itu haram. Tak boleh itu. Ini kita ikut-ikut budaya Eropa. Misal, istri namanya Naurah, bapaknya namanya Nasrun. Bagusnya namanya Naura Nasrun. Tapi setelah dia menikah, biasanya kita ini, setelah menikah, dia ganti namanya bapaknya menjadi nama suaminya. Setelah menikah nama suaminya Das'at Latif, maka dia gantilah namanya menjadi dari Naura Nasrun menjadi Naura Das'at Latif. Haram. Bahkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dijelaskan, laknat Allah bagi mereka yang mengganti nama bapaknya di belakangnya. Laknat Allah. Kenapa tidak boleh Ustaz? Karena mengaburkan keturunan. Tidak ditahu. Jadi kalau misal itu kan Naura nama istri saya, bapaknya nama Nasrun, Naura Nasrun. Tidak boleh menjadi Naura Das'at Latif. Tidak boleh. Kenapa? Begitu lahir namanya anakku, saya kasih nama Nasirah Das'at Latif. Berarti saudara sama mamanya. Sama-sama Latif di belakang, Das'at Latif di belakangnya. Tidak boleh.